Masya Allah. Terus gimana rasanya setelah Dianaba ini? Enak, nyaman, Bener tenang? sih apa kata temanku tuh, katanya kalau kita ada apa-apa gitu, kita tuh ada tempat mengadu gitu, kita bisa sholat gitu. Memang doa tuh Mustajab. berbanyak ya. Terus apa namanya? Nggak Nggak ada penghalang lah. Ya setidaknya bikin hati Tenang. kita tuh tenang gitu. Terus kalau apa namanya, pas udah di sini tuh kayak punya tujuan hidup gitu. Subhan. Pada sore hari ini, alhamdulillah, kami menghadirkan 3 orang santriwati mu'allafah yang baru memeluk agama Islam, dan kita akan berbincang-bincang dengan 3 orang santriwati kita ini seputar pengalaman mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengalaman bagaimana mereka menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Pemirsa Andaba TV rahimakumullah, saya tidak henti-hentinya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemirsa sekalian karena begitu setia menyaksikan tayangan-tayangan kami secara live dari studio Andaba TV. Mudah-mudahan siaran-siaran kami ini bermanfaat kepada antum semua dan bisa meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya pemirsa sudah tidak sabar ingin mendengarkan testimoni para santriwati kami yang sudah hadir di studio ini. Kita sapa dulu satu persatu. Kalau yang di sebelah kiri saya ini namanya Windy, kemudian di sebelahnya lagi adalah Feliza. Saya ulangi, kalau Windy ini berasal dari Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi kalau di sebelahnya Feliza ini berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan yang satu lagi adalah Yulianti Natalia, asal keturunan Chinese dari Bengkulu. Mari kita sapa satu persatu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Windy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Kalau Feliza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Feliza? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian Yulianti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wanhau. Kalau apa namanya nih, karena dia ini orang keturunan Chinese, saya kalau nanya gimana? Nanya kabar? Ni hao ma. Ni hao ma? Wohan hao nina. Uhan hao. Iya. Wah, ini agak belajar bahasa Mandarin dikit ya. Alhamdulillah. Iya, pemirsa Andaba TV rahimakumullah. Kita akan bincang-bincang kurang lebih 1 jam ke depan bersama 3 orang santriwati kita. Bagaimana sih pengalaman mereka masuk agama Islam? Karena para pemirsa sekalian sangat luar biasa antusias setiap kali kami menayangkan testimoni para mu'allaf ini. Para pemirsa sungguh luar biasa terhibur dan termotivasi dengan kesaksian mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita awali dari saudari kita Windy yang nama Islamnya kami berikan Siti Hajar. Saya panggil Siti Hajar atau Windy aja? Siti Hajar. Siti Hajar aja. Oke. Siti Hajar, pemirsa kita senantiasa setia mengikuti tayangan-tayangan kita secara live dari studio Andaba TV ini. Barangkali boleh diceritakan sedikit dan perkenalan dulu ya, bagaimana latar belakang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti juga bercerita bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Monggo, silakan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar. Iya, Siti Hajar. Saya dari Sulawesi Selatan. Iya. Ya, terus agak tinggikan suaranya dikit. Pengalaman saya masuk Islam. Ya. Agama awal saya Kristen. Kemudian saya menikah, saya masuk agama Hindu karena mengikuti suami. Masya Allah. Setelah itu baru saya masuk Islam. Jadi ceritanya Siti Hajar ini sudah pernah mengalami 3 agama ya?
Iya, Ustadz. Iya. Kristen karena dari orang tua ya. Iya, dari orang tua. Kemudian pindah ke Hindu karena menikah dengan suami. Iya. Tapi kemudian cerai gara-gara beda keyakinan, iya, beda keyakinan. Iya, beda Karena keyakinan. masuk agama Iya. Islam. Menarik sekali nih pemirsa ya. Kami jarang-jarang punya santri, punya pengalaman 3 agama, dan sore ini ada 2 santriwati kita yang pengalamannya sama, sudah mengalami 3 agama ya. Sama dari Kristen ke Hindu. Kalau yang Yulianti ini adalah dari Kristen kemudian ke Buddha dan terakhir di Islam, dan mudah-mudahan tidak pindah lagi ya. Ya, amin ya rabbal Insya Allah tidak alamin. pindah. Ya. Amin. Boleh ceritakan bagaimana kisah perjalanannya dari sudah pernah terdahulu mengalami 2 agama kemudian terakhir memilih agama Islam. Ini sungguh menarik diketahui pemirsa kita An-Nabaat TV. Silakan Siti Hajar cerita dikit. Dulu saya mengenal Islam tuh waktu saya di SMA. Waktu di SMA. SMA tuh saya punya teman semuanya Islam. Di SMA-nya di mana itu? SMA di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Iya, Timur. di Kalimantan Timur. Kalau boleh tahu pendidikan terakhirnya Siti Hajar apa? Sarjana Kesehatan Masyarakat. SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Itu partnernya dokter lah itu ya. Iya. Bagian lingkungan ya. Iya, bagian Kesehatan lingkungan ya. enggak, spesifik kepada kesehatan kesehatan lingkungan sih, tapi kayak menangani penyakit gitu loh, Oh, Ustadz. penyakit. Di masyarakat yang KLB seperti itu. Oh begitu, Masya Allah. Baik. Epidemiologi. Sekarang lanjut ceritanya. Jadi mengenal Islam pertama kali itu waktu duduk di SMA. Iya, di SMA. Jadi Iya. waktu itu saya kan sering berkumpul dengan teman-teman saya yang agama Islam. Iya. Dan saya sering melihat mereka tuh sholat gitu, Ustadz. Jadi saya merasa kayak gini, kok di agama saya tidak seperti ini gitu. Oh, Kayak, gitu ya? saya merasa melihat mereka sujud, kok mereka sujud kepada Tuhan mereka. Sementara di agama saya cuman seminggu sekali gitu kan. Jadi Padahal sudah dua kali pindah agama ya. 2 kali pindah agama. Iya. Kemudian setelah itu saya menikah, Ustadz. Saya menikah, saya masuk Hindu, tapi orang tua tidak menentang waktu itu. Orang tua tidak ada perlawanan, ya udah kalau memang kamu menikah ya silahkan masuk Iya, Hindu karena masuk Hindu ya. karena Dari Bali ya suaminya iya dulu? dari Bali, dari Bali. Jadi pada saat itu juga masuk Hindu, saya berumah tangga kurang lebih sekitar 9 tahun, Ustadz. Iya. Tapi di agama tersebut lagi-lagi saya tidak mendapat ketenangan. Saya pikir mungkin kalau saya masuk Hindu, Iya. saya akan mendapatkan ketenangan yang seperti orang Muslim rasakan, seperti itu kan. Masya mungkin Allah. ya kan. Jadi saya coba belajar. Jadi saya seperti orang buta yang mau menyeberang jalan tanpa ada tuntunan seperti itu, Ustadz. Subhanallah. Jadi tidak akan sampai pada tujuan. Betul. Jadi pada saat itu saya merasakan hal seperti itu. Saya memiliki semuanya, saya punya anak, saya punya suami, saya hidup berkecukupan lah waktu itu ya, Ustadz. Karena kebetulan mantan suami bekerja di Batubara kan, di Kalimantan Iya. kan cukup ini kan, Ustadz. Jadi Iya. saya merasa dunia saya ada gitu kan. Tapi batin saya merasa kok saya hampa gitu, Ustadz. Masya Allah. Saya merasakan bahwa di dalam hati saya merasa kosong, tidak ada apa-apa. Saya ada masalah, saya harus mengadu kepada siapa? Masya Saya Allah. bingung gitu kan. Saya tidak mengerti betul agama yang saya anut baru-baru ini gitu kan. Iya. Jadi saya merasa saya harus mengadu kepada siapa ketika saya punya masalah. Masya Allah. Kayak gitu, Ustadz. Nah, suatu ketika kenapa saya bisa mengenal Islam? Iya. Saya punya media sosial. Iya. Kebetulan waktu itu teman-teman di media sosial semuanya Islam. Komunitasnya Muslim. Komunitas saya Muslim. Iya. Nah, dari situ saya belajar. Kita sedikit ada perdebatan, sedikit ada ini kan tentang agama kan. Agama saya yang sebelumnya yang Iya, didebatkan, bukan yang ini kan. Karena mereka tahu saya beragama Kristen sebelumnya kan, Ustaz. Iya, Mereka betul. belum tahu saya belum tahu. Jadi kita berdebat soal 2 agama itu, membandingkan gitu kan, Ustaz. Iya. Nah, akhirnya ada satu titik di mana saya mendapatkan yang langsung hati saya kok merasa kok begitu seperti itu, Ustadz. Tentang Nabi Muhammad ini. Ternyata di Alkitab, di Injil saya sebelumnya itu ada satu ayat yang memang dihilangkan dari situ ya kan, Ustadz. Ustadz kan pasti juga tahu kan. Iya, iya. Jadi ayat itu yang saya buka, saya baca dan saya menangis, Ustadz. Saya Masya merasakan Allah. bahwa ya Ternyata ada informasi ada informasi seputar Nabi Muhammad iya, itu. saya pikir Masya Allah.
Nabi Muhammad itu ya cuman ya itu nabi mereka lah gitu kan. Iya. Nggak mungkin ada di Injil saya, di kitab Iya. suci saya kan seperti itu. Betul. Dan akhirnya saya mencari tahu terus menerus, akhirnya saya mendownload Al-Qur'an pada waktu itu saat saya masih berstatus Hindu. Iya. Belum ini kan. Dan kebetulan ya mungkin Allah juga memberikan petunjuk ya Ustadz, di Iya. setiap rumah tangga saya selalu terjadi ada konflik dan lain sebagainya, dan Iya. akhirnya membuat hati saya berpaling kepada Allah waktu itu. Masya Allah. Jadi keadaan berpaling, juga iya. tidak, iya. Akhirnya saya berpaling, saya belajar Islam dan saya bertekad bahwa saya mau masuk Islam. Waktu itu kan yang mengislamkan saya ya, Siti Iya Hajar. Ustadz, iya Ustadz. Bagaimana ceritanya Siti Hajar bisa mengenal pesantren An-Naba ini? Siapa waktu itu yang bawa? Waktu itu ceritanya saya kan sudah berpisah dari suami. Iya. Jadi saya bilang saya ingin masuk Islam. Subhanallah. Kalau kamu masih mau bersanding Bersatu. dengan saya, Iya. maka kamu juga harus masuk Islam, karena yang saya tahu dalam Islam itu tidak boleh beda agama. Betul. Jadi akan disebut zina ya kan. Saya Iya. bilang begitu. Terus kata dia, saya tidak mau. Saya mau tetap di agamamu. Oke, tidak masalah. Kamu di Islam tapi saya di agama saya. Saya bilang tidak. Tidak ada. Saya tidak mau seperti itu. Ya Betul. kemudian saya berpisah, Ustadz, berpisah saya. Karena iman ya. Karena iman. Subhanallah. Berpisah karena iman. Kemudian saya merantau, Ustadz. Saya pulang ke rumah orang tua. Kemudian saya ada seorang teman saya Iya. yang saya bilang tadi di komunitas saya itu, Ustadz. Iya. Dia mengarahkan kepada saya. Dia bilang kayak gini, kamu jangan terlalu berlama-lama tidak mengejar hidayah tersebut. Iya. Jika tidak maka hidayah itu akan hilang. Cabut kembali. Akan Allah cabut. Selagi kamu masih merasakan hidayahnya, maka kamu harus mengambil hidayah itu. Nah, kemudian Allah. saya berpikir, Ustadz, oh iya. Ya udah, akhirnya Ini dia bilang, kesempatan gitu ya? kesempatan. Akhirnya dia bilang, ya udah kamu ke Jakarta. Saya akan kenalkan dengan guru saya, guru ngaji saya. Insya Allah nanti dia mau membantu persyahadatan kamu, seperti itu kan. Iya. Ya, singkat cerita tidak jadi bersama gurunya karena ada halangan kan Ustadz. Iya. Nah, searchinglah dia di internet. Dia Iya. bilang, saya bingung saya mau naruh kamu di mana karena keadaan ekonomi saya juga tidak bisa mencukupi kamu, Iya. menghidupi kamu seperti itu. Iya. Sebaiknya kamu harus ke pesantren. Iya. Dia searching di Google dan dia menemukan An-Naba. Dia Subhanallah. memberitahukan ke saya, Ustadz. Subhanallah ya. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya saya mencari tahu tentang An-Naba ini dan Dari Google. dari Google. Kemudian Alhamdulillah. gurunya tersebut kebetulan kenal sama Ustadz. Kenal sama saya. Yang itu yang Oh, yang dulu datang. yang dulu datang. Kalau nggak salah Alhamdulillah. santri di sini ya Ustadz ya. Iya. Yang Iya. kemudian Mungkin saya sudah agak lupa itu. iya pokoknya seperti itu. Akhirnya saya datang kemari sampai di sini Alhamdulillah. dan saya merasakan luar biasa. Langsung tenang. Iya. Waktu itu Saya saya masih ingat Siti Hajar datang ke sini masih berpakaian luar biasa ya. Kayaknya nggak salah waktu itu bahannya kurang ya. Iya Ustadz. Tapi Kekurangan alhamdulillah bahan. setelah kita syahadatkan Siti Hajar sekarang sudah penampilannya Masya Allah, jilbabnya udah syar'i. Dan keluarga setelah masuk Islam ini gimana respon dari orang tua, saudara-saudara? Orang tua marah Ustadz. Marah ada ya? Iya, Ya, kebetulan waktu itu setelah orang tua mengetahui ayah saya jatuh sakit. Alhamdulillah. Nah sekarang Siti Hajar sudah lancar belum baca Quran? Alhamdulillah. Saya Coba di ngaji dulu dikit ya, biar pemirsa dengarkan bagaimana Siti Hajar ngaji, hafalannya apa yang sudah hafal, nggak usah pakai Quran. Yang hafal apa? Apa yang sudah hafal? Atau ngaji aja pakai Quran boleh? boleh. Ya pakai Quran silakan, Juz biar aja Ustaz. iya, biar pemirsa termotivasi bagi yang belum bisa baca Quran agar ternasihati dengan kalian para mu'allafah ini, mereka bisa baca Al-Quran dengan lancar. Ya silakan. Yang mana aja? Ya silakan. Dikit aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min Wa khauf amanahum min khauf. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi indah sekali perjalanan hidup Siti Hajar ini, sudah mengalami 3 agama, akhirnya
hatinya berlabuh di dalam agama Islam. Ini luar biasa. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, kita membuka dialog interaktif melalui saluran handphone di nomor 0812 996 3993 ya, atau bisa lewat teks. Silakan yang ingin bertanya kepada kami di sela-sela kami berbincang-bincang dengan santriwati kami, silakan kalau ada pemirsa yang ingin berhubungan langsung dengan kami di studio An-Naba TV. Nah, sekarang kasih kesempatan dulu kepada Felisa. Felisa ini dari Manado ya. Boleh diperkenalkan dulu nama lengkapnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felisa Nai. Felisa Iya, Nain. Iya. 9 maksudnya. Enggak. Iya, terus asal dari Manado ya? Asal dari Manado. Iya. Boleh diceritakan bagaimana awal mula tertarik kepada Islam ini? Awalnya sih tertarik dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman ngaji gitu kan. Di mana itu? Itu waktu itu di Batam. Sedang di Batam, Iya. kerja. Waktu itu Felisa kerja di Batam. Iya, kerja. Iya, terus? Terus bertanya lah kan saya ke dia gitu. Soalnya dia sering cerita masalah hidup dia gitu ke aku. Jadi agak tahu lah. Aku nanya, "Kak, kok kakak kayak tenang gitu, kayak nggak ada beban gitu?" Terus dia bilang, "Aku kan punya Allah gitu. Subhanallah. Aku Ya. punya Allah. Jadi setiap ada kayak masalah gitu, Langsung ngadu. larinya ke itu Ngadu ke doa Allah, gitu, iya, iya. ngaji doa gitu. Terus langsung dijawab nggak gitu?" Iya. Dia bilang nggak langsung dijawab, tapi setidaknya menenangkan. Subhanallah. Itu terus aku sering suka bilang, "Kak, ngajilah gitu, ngaji atau enggak sholat lah Kak gitu." Terus pernah kan dia bilang, "Belum waktunya sholat kok udah disuruh sholat gitu." Oh, begitu. Aku Iya. pengen lihat kakak sholat gitu. Terus Masya Allah. aku nanya, "Kak, emangnya kalau di agama Islam itu sholatnya ada waktu-waktunya gitu?" Iya. "Iya, 5 waktu katanya." Iya, Gitu. Masya Allah. "Maulah aku belajar." Gitu. Dia bilang, "Kalau kamu mau belajar sholat harus masuk Islam dulu gitu. Kalau kamu mau belajar ngaji harus belajarnya dari awal, nggak langsung baca tahu gitu kan." Iya. Gitu, harus dari huruf hijaiyah dulu gitu. Apalagi bahasa Arab ya kan? Iya. Itu terus sering ikut-ngikut dia. Terus pernah lebaran nih, masih agama Kristen. Iya. Lebaran, aku bilang sama dia, "Kak, lebaran bareng ya gitu. Aku pengen sholat Id bareng kakak." Masya "Mau Allah. kamu?" "Iya mau." Gitu. Ya udah. Padahal belum muslim kan? Iya, belum. Mau Jadi aku. waktu diajak ke Iya, jadi lapangan apa masjid? iya, beli dulu kata dia. "Emang kamu udah punya mukena, udah punya baju lebaran?" Aku bilang, "Ayolah kita beli," gitu kan. Iya. Ya udah, aku beli mukena, beli sajadah, Allah. beli baju gitu. Aku ikut sama dia. Aku waktu itu kan nggak tahu nih. Iya. Aku nanya, "Kayak gimana?" Kata dia, "Ikut-ikut aja dulu." Ya udah, aku ikut. Aku ikut sholat Id gitu. Iya. Pas pulang kayak berasa kok kayak seneng gitu, nyaman Senang, gitu. nyaman, Padahal agamanya masih agama Kristen. Kristen. Itu udah pakai jilbab. Udah pakai jilbab. Pakai jilbab itu, Ya, Masya jadi Allah. aku coba-coba jilbabnya kan, pinjam gitu. Iya. Gitu. Terus aku bilang, "Kok kayak bagus ya gitu kalau kita pakai jilbab. Tambah cantik kelihatan ya. Sudah dasarnya cantik, tambah cantik pula lagi ya. Kok kelihatan bagus gitu pakai jilbab gitu." Alhamdulillah. Terus udah waktu itu di Batam belum masuk Islam kan. Iya. Pas nanti ke Merauke, Iya. disitulah baru Di Papua. ya di tempat Kenapa itu. harus milih di Merauke waktu itu? Karena waktu di Batam tante Kristen kan. Ya, takut. Iya, takut mau Kalau bilang di Merauke ada siapa rupanya? ada adik, ada adik iya, kandung? Iya, adik kandung. Oh, sudah nikah? Udah, Agamanya? agama Muslim. Udah masuk Islam juga? Udah. Lebih dulu dia dari Iya, lebih Felisa? dulu dia. Oh, subhanallah. Jadi- Akhirnya disadatkan di sana. Iya, aku bilang kan, tapi sempat masuk gereja sekali kan. Iya. Aku bilang gini sama dia, "Kok aku masuk gereja biasa-biasa aja ya rasanya gitu." Iya, Terus dia bilang, "Ih, kok gitu?" gitu. Jadi aku bilang, "Aku pengen masuk Islam, agama Islam gini. Jawaban dia sih, hidup itu kan pilihan. Kalau Iya. kamu udah pilih mau masuk Islam ya kamu harus bertanggung jawab dengan agamamu gitu. Ya udah, silakan gitu. Langsung lah Disadatkan di sana. Disyahadatkan di sana. Terus bisa kenal An-Naba ini dari mana waktu itu? Waktu itu searching di Google sih. Sama ada di Google. Iya. Jadi
Inilah hebatnya Syekh Google ini ya. Jadi Syekh Google ini banyak kali tahunya ya. Banyak kali memang santriwati kami ini banyak dapat informasi dari Syekh Google itu ya. Masya Allah. Ya terus Udah syahadat di sana, habis itu berangkat Jakarta. ke Jakarta, searching dulu kan, oh di sini, baru datang ke sini. Iya, Masya Allah. Terus gimana rasanya setelah di An-Naba ini? Enak, nyaman, Bener tenang? sih apa kata temanku tuh, katanya kalau kita ada apa-apa gitu, kita tuh ada tempat mengadu gitu, kita bisa sholat gitu. Memang doa tuh Mustajab. ya. Terus apa namanya? Nggak ada setidaknya penghalang lah. ya setidaknya bikin hati Tenang. kita tuh tenang gitu. Terus kalau apa namanya, pas udah di sini tuh kayak punya tujuan hidup gitu. Subhanallah. Dulu-dulu tujuan hidupnya dunia aja nggak jelas Iya, ya. tujuan hidupnya dunia Nah, aja. sekarang udah hura-hura terarah ini. ya. Iya. Alhamdulillah, nih face-nya udah kelihatan cahayanya, Masya Allah. Apalagi kalau bicara doa Lisa ya. Bicara doa, kalian kan mu'allafah ini digugurkan dosanya yang lalu oleh Allah. Karena Nabi katakan, Al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Jadi kalian sudah syahadat itu, insya Allah dosa kamu yang lalu itu dihapus sama Allah jika benar-benar yakin Islam itu agama yang benar dan mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu. Nah saat itu kalau kalian berdoa kepada Allah, itu pasti mustajab doanya. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Muhammad, apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakan kepada mereka sesungguhnya aku sangat dekat kepada mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menjawab, aku akan mengijabah, aku akan memperkenankan setiap doa yang dialamatkan kepada aku. Tapi syaratnya sebelum mereka berdoa, hendaklah melakukan dua perkara dulu. Yang pertama, falyastajibu li. Hendaklah mereka terlebih dahulu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepadaku, seperti sholat, puasa dan sebagainya. Yang kedua, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi dua-duanya kalian sudah amalkan itu, sudah melaksanakan perintah Allah, sudah menutup aurat, sudah sholat, kemudian beriman kepada Allah, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka itu yang membuat doa jadi mustajabah. Alhamdulillah. Jadi kelihatan sekali Felisa setelah masuk Islam itu jadi tenang ya. Tenang sekali, alhamdulillah. Target ke depan apa? Cita-cita? Mau jadi ustazah atau mau jadi apa nih? Hah? Apa cita-citanya? Jadi ya pegang mic aja. Mau jadi apa kira-kira? Mau jadi ibu rumah tangga atau jadi ustazah? Jadi guru atau apa? Iya. jadi Pengen jadi ustazah? iya Ustadz. Alhamdulillah. Ya harus belajar sungguh-sungguh. Ya, kasih kesempatan dulu kepada Yulianti. Kalau kami panggil ini Cece. Karena bapaknya itu orang dari Sumatera Utara tapi ibunya keturunan Chinese. Jadi apa namanya? Blesteran lah ya, Blesteran. Ya, Yulianti, Cece lah, Cece. Kalau nama Islamnya kami beri Fatimah ya. Namanya Fatimah. Jadi saya panggil Fatimah aja ya. Nah, Baik, oke, Ustaz. Fatimah boleh diperkenalkan dulu nama lengkapnya, kemudian ceritakan bagaimana latar belakang masuk agama Islam karena Fatimah juga sudah mengalami 3 agama. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Yuliana Natalia, asal Bengkulu. Yuliana bukan Yulianti ya? Bukan Oh, Ustaz. salah saya ya. Yuliana ya, silakan. Iya. Nah, Awal mulanya saya masuk Muslim itu ketika saya didapat masalah, Ustadz. ada masalah. Ya, masalah Iya. itu cukup berat. Lah dulu agama yang pertama apa dulu? Yang pertama Kristen. Kristen. Iya. Terus Pindah ke Buddha. Karena emaknya beragama Buddha. Iya, karena ibu. Ayah agamanya Kristen. Iya, ibu Ibunya agama beragama Buddha, Buddha. karena Chinese ya. Iya, benar. Terus ke Islam terakhir ini. Iya, Gak ada lettingin kalian lagi kan? nggak ada. Enggak ada, udah terakhir ini ya. Iya, benar. Alhamdulillah. Oke, gimana ceritanya tadi? Ada masalah? Ada masalah. Pernah saya sempat pengen bunuh diri gitu, Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Mau Iya. bunuh diri. Seberapa berat itu masalahnya itu rupanya? Berat sih, Ustadz. Berat banget. Iya, Apa berat karena banget. putus apa Bukan cinta atau gimana? putus cinta, ya cukup berat lah. Berat ya. Ketika terus itu
Saya pergi ke vihara. Saya mencoba Ya. untuk apa? Masalah saya ini bisa diselesaikan atau tidaknya. Ya, di Terus- rumah ibadah itu, rumah ibadah. Iya. Ya, terus Terus ketika itu, aduh, ya, terus dah orang ini lucu dengar karena mau bunuh diri itu. agak shock dengarnya gitu ya. benar Ustaz. Ya, Ketika terus ya, itu, terus ya, saya berpikir kok saya harus bunuh diri, sedangkan masalah kedepannya kan lebih ya, apa? Lebih panjang lagi gitu Ustaz. ya betul. Terus saya berpikir, saya kan punya Tuhan, kenapa juga saya harus membunuh diri? Dan akhirnya orang tua ibu saya bilang, ayo Yuli kita ke Jakarta lihat adikmu, siapa tahu dirimu di Jakarta bisa menenangkan diri. Ya udah, saya pergilah ikut ibu saya ke Adiknya, ya, adik Ibu saya. Diana kan sudah mondok di sini ya, lebih dulu masuk Islam ya. Iya benar Ustaz. Namanya siapa adiknya? Adik saya Oki Cahaya Putra. Ya, atau dan juga Khalifah. Ya, Khalifah Sinaga. Khalifah Sinaga ya, itu ya sudah. Jadi datang ke sini dibawa ke pesantren ini. Bawa ke pesantren Anaba ini. Terus Tapi waktu itu bukan mau masuk Islam kan? enggak, saya cuma jalan-jalan doang Ustaz. pengen menenangkan diri dulu Iya. karena mau bunuh diri. Ya, terus ya. Seminggu saya di Ya. pesantren Anaba, Ya. saya mendengar azan dan Dengar, anak-anak di pondok ini mengaji, hati saya terketuk gitu Ya. Ustaz. Ya, saya waktu itu kan tahu ya, waktu datang ke sini kan izin ke saya dulu, numpang tidur lah di sini ya beberapa hari, dan saya juga nggak berani mempengaruhi Fatimah ya. Saya harus memberikan kesempatan lihat aja dulu, dengar aja dulu gitu ya. Rupanya waktu itu tersentuh ya. Iya Ustaz, kesentuh. Kebetulan adik saya juga udah masuk Muslim, dia bilang, ayo Cici masuk Muslim." Enggak ada, Cici tetap agama Cici yang agama Buddha. Terus masuk Muslim aja katanya. Kata siapa itu? Kata si Khalifah. Khalifah, ya. Biar hatimu tenang. Ya udah, seminggu kemudian saya masuk Muslim, saya bilang sama Ustadz saya mau syahadat. Tapi kata Ustadz, kebetulan di sini ada acara, di acara itu saya disyahadatkan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sekarang udah tenang ya. Sudah tenang, alhamdulillah. Untung nggak bunuh diri ya. Enggak, Ustadz. Kalau bunuh diri mah gawat, bisa neraka itu. Iya. Ya, jadi sekarang wajahnya udah cerah. Ya, Alhamdulillah. jadi sekarang masalahnya sudah hilang belum? Masalah alhamdulillah belahan-lahan udah selesai gitu. Udah selesai. Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah tenang total ya. Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan apa mengobati? Dengan doa, dengan sholat. Dengan sholat, dengan mengaji. Alhamdulillah. Terus bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa ini, gimana rasanya? Alhamdulillah enak Ustadz. Gak lapar? Enggak, Tenang ya. tenang. Kalau perempuan mah biasa, kenapa? Pengen diet ya. Ya, tapi ala kulli hal, jadi enjoy aja semua ya. Ya, enjoy. Ya, alhamdulillah. bersyukurlah kepada Allah menyelamatkan Fatimah dari mati fasik dan diberikan hidayah jadi masuk agama Islam, dan sekarang sudah tenang. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam iman Islamnya ya. Amin. Dan orang tua sampai sekarang, yang bapak belum ya? Bapak belum, kalau ibu udah Udah ikut masuk Islam ya? Ya. Alhamdulillah. Kalian berapa orang bersaudara? 10 saudara. Yang sudah muslim sekarang udah berapa orang? Udah 5 Ustadz. Sudah 5 yang muslim Ya. ya. Subhanallah. Itu dari dakwanya Pak Khalifah itu ya. Adiknya Ya. dulu yang lebih dulu kan, Khalifah dulu mondok di sini, Ya. kita kasih dia ilmu, dan alhamdulillah sekarang udah jadi ustadz dia ya. Amin. Alhamdulillah. Ya. Terus cita-cita nih Pengennya jadi Ustadz. ustazah. Ya. Subhanallah. Luar biasa. Ya, selamat ya Fatimah, sudah Allah lindungi dari rencana yang sangat fatal, dan Allah berikan petunjuk kepada Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islamnya ya. Kita beri waktu dulu sejenak kepada pemirsa kita di tempat masing-masing nih. Alhamdulillah sudah ada penanya, saudara kita Pak Jamaluddin Ahmad dari Malaysia, dari Johor Bahru. Ya, ini penanya setia nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamaluddin ya. Ini sepertinya setiap kita live ini Pak Jamaluddin nggak pernah absen nih. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya dengan Siti Hajar, ya ini Siti Hajar. Banyak teman saya bangsa Cina, otomatis Cina beragama Buddha. Alasan mereka kalau kita
perkenal Islam yang pasti Islam hanya untuk Melayu. Kita perkenal dengan rahmatan lil alamin pun tak nak terima. Nah, dengan cara apa supaya menerima? Oh, ini agak bahasa Melayu ini kadang-kadang saya kurang lancar nih ya. Nah, itu berarti enggak, tidak terima. Nah, ya sebenarnya yang Chinese itu bukan Siti Hajar, ya. Yang Chinese itu Fatimah. Kalau Siti Hajar ini orang Toraja, tapi pertanyaannya ditujukan kepada Siti Hajar, ya. Banyak teman saya bangsa Cina, ya, otomatis Cina beragama Buddha. Alasan mereka kalau kita perkenal Islam yang pasti Islam hanya untuk Melayu. Bagaimana kita mengenalkan mereka supaya kesan Islam itu bukan hanya untuk Melayu, bahwa Islam itu untuk universal lah, untuk seluruh umat manusia. Karena memang ada image, karena kebetulan ya di sana itu kan orang Melayu gitu ya. Dan sekarang pertanyaan saya, orang Arab Saudi Melayu bukan? Bukan Melayu. Orang Pakistan Melayu tidak? Tidak Melayu. Jadi keliru kalau ada anggapan agama Islam itu hanya kepada orang Melayu. Nah, gitu. Berarti dengan Islamnya, bahkan Islam turun di Arab waktu itu, ya, dan orang sana bukan suku Melayu, ini menggambarkan bahwa agama Islam itu sangat universal, berlaku kepada seluruh umat manusia. Nah, kalau Siti Hajar mau nanggapin enggak pertanyaan Pak Jamaluddin dari Malaysia ini? Kalau menurut saya Ustadz, lebih kepada diri sendiri, enggak berlaku baik, beradab baik aja, memberikan contoh. Memberikan contoh yang baik sebagai umat muslim yang baik seperti apa gitu, menunjukkan bahwa umat muslim seperti ini gitu. Betul. Kalau kita langsung pada poin inti mengatakan bahwa Islam seperti ini, rahmatan ilahi seperti ini, lil alamin seperti ini, mereka akan kontradiksi dengan perilaku kita, bingung misalnya. Meinikannya apa maksudnya seperti misalnya gini, kan? kita mengklaim Islam itu agama yang rahmah. Tapi banyak perilaku orang Islamnya nggak sesuai gitu kan. Nah, jadi lebih bagus kita dakwahnya bilhal dulu, memberikan contoh yang konkret. Ya, kita bertutur kata yang santun, yang lemah lembut, menghargai sesama, toleran dan lain sebagainya. Wah, ya bagus sekali pemikiran dari Siti Hajar. Ya begitu Pak Jamaluddin Ahmad dari Johor Bahru, bahwa beliau mengatakan sekarang sebelum kita mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin kepada masyarakat luas, lebih baik kita memberikan contoh-contoh teladan dululah kepada orang yang takut dengan Islam ini. Apalagi sekarang ini kan isu Islam itu teroris, radikal, kriminal, ekstrim dan sebagainya sedang menguat di tengah-tengah umat ya. Tapi alhamdulillah dengan contoh-contoh yang baik daripada umat Islam belakangan ini, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, image Islam itu radikal, teroris itu sudah mulai hilang dari pemikiran umat manusia. Mudah-mudahan selanjutnya demikianlah tanggapan umat manusia kepada agama kita ini. Kemudian ada lagi penanya kita dari Jambi ya, Pak Rizal di Jambi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz, bagaimana suka duka mendidik dan membina para mu'allaf yang punya masalah yang berbeda-beda? Masya Allah, bagus sekali pertanyaan Pak Rizal. Saya mendidik mereka ini, ya tentu saya selalu mempelajari psikologi mereka dulu. Sebab setiap masalah solusinya berbeda-beda. Tidak mungkin kita memberikan solusi yang sama sementara problem santri kita berbeda satu dengan yang lain. Jadi saya selalu membangun kerjasama dalam bentuk yang dialogis, ya. Nah, kalau ada masalah seperti tadi Yuliana atau Fatimah dulu pindah dari agama Kristen kemudian ke Buddha, dengan harapan dia pindah itu masalah dia yang dulu itu bisa diatasi. Ternyata begitu dia pindah nggak juga selesai masalahnya, bahkan nekat mau bunuh diri gitu ya. Lalu ketika dibawa ke Jakarta ya, ke lingkungan pesantren yang memang di sini suasananya semua orang membaca Quran, sholat, mengaji ke mengaji, doa ke doa, sehingga lingkungan ini benar-benar mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betul itu Pak Rizal, siapapun yang datang ke pesantren kami, ada orang bilang apa? Pesantren Anda ini agak angker katanya. Kenapa angker? Karena asal orang masuk ke sini tidak lepas lagi dia. Langsung pengen masuk Islam. Alhamdulillah ya, kalau ada orang yang datang ke sini katakan 10 orang, 7 orang itu rata-rata masuk Islam. Cuma 3 yang mungkin tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena lingkungan di sini subhanallah dengan bacaan Quran, dengan doa, dengan ibadah yang banyak itu
membuat orang yang datang sini tenang, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menghadapi anak didik kami para muallaf ini, saya bangun sebuah dialog yang intensif ya. Apalagi kalau sudah menyangkut problem, kita harus cari akar masalahnya itu apa dan solusinya seperti apa. Alhamdulillah, akhirnya mereka semua ini dalam keadaan yang nyaman, tenang, apalagi mereka nggak mikirin biaya. Makannya enak-enak, mereka kita sekolahkan, pergi ke sekolah dikasih transportasi, dikasih jajan, pulang dari sekolah makan tinggal makan karena ada yang masakin. Jadi mereka di sini kita buat senyaman mungkin, dan Islam itu harus mengangkat derajat orang Islam, gitu ya. Apalagi para muallaf ini harus terangkat derajatnya. Mereka harus merasakan ketinggian agama Islam itu. Rasul mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang paling tinggi dan tidak ada agama-agama lain yang bisa meninggihi agama Islam. Itu jangan hanya teori, harus kita praktekkan, kita buktikan kepada para santri kita, sehingga alhamdulillah mereka begitu sampai di sini semuanya serba berubah. Yang pasti wajahnya berubah, pakaiannya berubah, kemudian tutur katanya berubah, gaya hidupnya sudah berubah. Semua mengikuti aturan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Rizal. Demikian jawaban kami ya. Terus ikuti siaran-siaran langsung kami dari studio An-Naba TV ini. Monggo kalau masih ada pemirsa, dialog interaktif kita layani, dan kita sudah berada di penghujung acara kita pada sore hari ini. Tidak terasa ya, tidak terasa ya, waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, sementara kisah perjalanan mereka ini panjang sebetulnya ya. Tapi pada kesempatan tidak mungkin kita ungkap semua perjalanan hidup mereka, cuma kita minta yang intinya saja ya. Bahwa intinya mereka sudah cerita tadi bagaimana mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Siti Hajar, berapa bersaudara? 4. Ada enggak yang sudah muslim selain Hajar? Belum ada. Belum ada ya? Iya. Orang tua belum juga, Belum. saudara juga belum. Artinya Siti Hajar orang yang pertama kali Iya. dapat hidayah Iya. ya. Ya tentu reaksi keluarga berat ya. Iya, Ustaz. Menentang ya. Iya. Tapi sekarang dengan perjalanan waktu ini Siti Hajar sudah berubah cara berpakaiannya, berubah gaya hidupnya. Ada enggak menjadi mereka terima Islam itu positif begitu? Ada, Ustaz. Ada, Iya. positif. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau Pelisa ini kan sudah bersaudara kandung berapa orang? 2. 2 orang. Berarti adiknya 1. Iya. Dan sudah muslimah. Udah. Alhamdulillah. Kalau ibu? Kalau Belum ibu, ya? Belum. Kalau bapak? Bapak udah. Akhirnya masih Islam juga? Iya. Dengan kalian sudah Iya, dapat iya. hidayah, mereka lihat ya? Subhanallah. Terus ibu kenapa enggak mau, apa belum diajak, apa gimana? Udah pernah diajak, mungkin pilihan. Pilihan ya, iya. Kita kan hanya mengenalkan ya. Iya. Semua hidayah bergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Fatimah, berapa Iya, orang lagi yang belum muslim? 5 lagi. 5 lagi saudara kandung ya. Iya. Sudah pernah didakwahi belum? Sudah. Apa respon mereka? Dia nggak mau. Enggak mau ya? Ya, itu semua hidayah lah ya. Baik, kita closing ini ya. Kita udah berada di penghujung acara. Sekarang saya minta Siti Hajar kalimat penutup ya. Apa pesan-pesan moral disampaikan kepada keluarga, kepada teman-teman yang belum muslim gitu ya. Atau juga kepada yang sudah muslim tapi tidak menjalankan ajaran Islam, monggo. Pesan saya untuk semua pemirsa yang belum muslim atau yang sudah muslim, bagi yang belum muslim, rugilah mereka. Rugi. Iya, sangat merugi jika mereka tidak mengenal Islam itu seperti apa, hanya melihat dari sisi luarnya atau hanya melihat dari orang-orang yang ada di sekitarnya yang Iya. belum tentu benar-benar mengamalkan Ajaran Islam. ajaran Islam seperti apa. Dan Masya buat Allah. orang-orang Islam yang udah memeluk agama Islam sejak lahir, harusnya mereka merasa bersyukur, beruntung karena mereka bisa belajar Islam itu lebih lagi. Luar biasa. Kami aja yang baru mengenal ini pengen punya banyak waktu untuk terus mengenal Islam itu seperti Allahu apa gitu Akbar. kan. Allahu Akbar. Jadi kalau kalian yang sudah memeluk agama Islam sejak lahir tidak Sungguh-sungguh. tidak sungguh-sungguh, tidak menggunakan waktu yang ada, rugi kalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini Amin. merinding saya dengarkan kata penutup dari Siti Hajar ini, Masya Allah. Kalau Pelisa, apa kata penutup dari pertemuan kita ini kepada keluarga, teman-teman, atau kepada yang muslim? Silakan. Ya, apa sih, kan
seperti yang disampaikan Siti Hajar juga boleh, silakan. Ya. Ya, nggak ada pesan? Ya, suruh apa? Istiqomah dalam berislam. Ya, silakan. Kok mau nangis? Ya, udah oke, si Fatimah dulu. Fatimah, ya. Belum apa-apa udah mau nangis dulu. Ya, silakan. Pesan saya Silakan. pesan saya setelah saya memeluk agama Muslim, untuk saudara-saudara saya yang di luar sana, jadilah Muslim yang istiqomah, taat agama, sholat 5 waktu, dan jalankan perintahnya. Itu saja. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, pemirsa Nabat TV, indah sekali kesaksian mereka mendapatkan hidayah, dan sekarang pemahaman mereka dalam Islam sudah bagus-bagus sekali. Tidak terasa 1 jam kita bersama di studio ini, begitu singkat rasanya, dan masih banyak lagi yang harus kita gali dari testimoni mereka, tetapi waktu juga yang membatasi kita. Menarik pemirsa, setiap kali kita menggali testimoni para santriwan dan santriwati kami di Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini, selalu membuat hati kita jadi tenang, merasa bersalah kadang-kadang, khususnya bagi orang yang sudah Muslim dari lahir tapi berislamnya begitu-gitu saja, bahkan kadang-kadang datang bulan Ramadan tidak puasa, tidak sholat tarawih. Sungguh merugilah orang yang sudah Muslim dari lahir tadi, seperti yang dipesankan oleh Siti Hajar. Mudah-mudahan mereka ini semua menjadi pahlawan-pahlawan dakwah kita di masa mendatang, sehingga lewat lisan-lisan mereka Islam semakin tersiar ke seluruh penjuru alam ini. Mudah-mudahan kesaksian mereka bertiga ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih komitmen kita kepada Islam dan lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah keyakinan, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar itu hanyalah agama Islam dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah, demikian perjumpaan kita di sore hari yang berbahagia ini, di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa hari yang ke-18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan ibadah qiyamul lail kita, dan semoga ibadah yang kita persembahkan ini bisa mengantarkan kita menuju pribadi yang muttaqin, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan disyariatkannya puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendengarkan testimoni mereka, bagaimana mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu kisah-kisah perjalanan hidup mereka ini akan bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Sampai jumpa kita di waktu-waktu yang berikutnya insyaallah. Selama Ramadan ini kami akan berusaha untuk siaran langsung dari studio An-Naba TV. Ikuti terus dakwah-dakwah kami melalui channel YouTube An-Naba TV. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, sudah menyaksikan siaran-siaran kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan untuk li'ilai kalimatillah. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke